Selamat datang di video tentang Quality Management System. Kali ini kita bakal ngasih pengenalan tentang ISO 9001 sama IATF 16949 buat mereka yang belum tahu atau belum kenal sama ISO 9001 atau juga IATF 16949. Sebelum kita jelasin lebih jauh, perlu kita kasih tahu dulu kalau di sini ada yang namanya ISO sama ada ISO 9001. Ada IATF sama ada IATF 16949. Apa bedanya? Jadi, ISO itu nama organisasi yang anggotanya itu badan-badan standarisasi dari banyak negara. Misalnya kalau di Indonesia ada BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Di Amerika ada ANSI. Di Jerman ada DIN, di Jepang ada GSA, sama di negara-negara lain juga punya badan standarisasi masing-masing. Nah, badan-badan ini bergabung jadilah ISO. ISO ini sebenarnya bukan singkatan. Jadi nama organisasi itu sebenarnya International Organization for Standardization. Kalau disingkat harusnya IOS. Cuman di sini pakai kata ISO karena ngambil kata dari bahasa Yunani isos, yang artinya sama. Sesuai namanya, kerjaan si ISO ini ya nyamain, atau bahasa kerennya standarisasi. Jadi kerjanya bikin standar. Salah satunya itu bikin ISO 9001. ISO 9001 ini apa? ISO 9001 ini standar buat implementasi sistem manajemen mutu. Jadi ISO ini organisasinya, ISO 9001 ini produk yang dibikin sama si organisasi ini. Oke, sampai sini paham ya apa itu ISO, apa itu ISO 9001. Terus pertanyaannya, kenapa sih harus ada standar sistem manajemen mutu? Kenapa sih perusahaan harus implementasi ISO 9001? Nah, ini kita bisa telusuri sejarahnya sampai ke zaman revolusi industri. Jadi, waktu revolusi industri itu kan mulai banyak pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik ini pastinya berusaha buat ngejaga kualitas produk mereka, supaya produk mereka bisa bersaing. Salah satu caranya dengan nerapin quality system, atau cara-cara atau metode supaya kualitas produk mereka bisa terjamin. Pabrik-pabrik ini terus maksain ke supplier mereka buat nerapin quality system yang sama kalau mau tetap supply ke perusahaan mereka. Ini yang akhirnya jadi masalah buat si supplier. Kenapa? Karena supplier-supplier ini kan nggak cuma supply ke satu customer aja. Mereka punya banyak customer. Setiap customer maksa buat nerapin quality system masing-masing. Jadi si supplier harus nerapin banyak jenis quality system. Belum lagi setiap customer ini bakal ngadain audit ke supplier. Jadi banyak audit yang harus dijalani sama si supplier. Akhirnya si ISO ini bikinlah standar quality system yang diterima sama semua perusahaan di semua negara. Ya, itulah ISO 9001. Jadi perusahaan-perusahaan nggak perlu bikin quality system masing-masing. Si customer cuma cukup minta aja si supplier buat disertifikasi ISO 9001 sebagai bukti kalau mereka udah nerapin sistem manajemen mutu di perusahaan mereka. Buat dapat sertifikat ISO 9001, perusahaan harus diaudit dulu sama badan sertifikasi yang udah diakui atau berwenang buat nerbitin sertifikat ISO 9001. Terus kayak gimana sih ISO 9001 ini? Jadi ISO 9001 ini isinya itu persyaratan-persyaratan yang harus diterapin sama organisasi. Mirip kayak undang-undang. Perusahaan harus begini, harus begitu, dan semua aturannya ada di ISO 9001. Apa aja persyaratannya? Buat ISO 9001 versi terbaru, atau sekarang versi tahun 2015, ada 10 chapter atau klausul utama. Yang nanti di breakdown lagi jadi klausul-klausul kecil yang isinya detail persyaratannya. Apa aja klausul utamanya? 1. Scope. 2. Normative references. 3. Terms and definitions. 4. Context of the organizations. 5. Leadership. 6. Planning. 7. Support. 8. Operation. 9. Performance evaluation. 10. Improvement. Ini ada 10 chapter. Tapi yang isinya persyaratan itu mulai dari klausul 4. Klausul 1 sampai 3 isinya bukan persyaratan.
Kalian tahu PDCA? Plan, Do, Check, Act? Singkat aja buat yang belum tahu PDCA. Plan berarti aktivitas merencanakan sesuatu. Do berarti implementasi dari si rencana tadi. Check berarti meriksa apakah implementasi udah sesuai sama rencana atau apakah target yang direncanakan udah tercapai atau enggak. Act berarti ngambil tindakan kalau ternyata ada hasil yang enggak sesuai atau mungkin tindakan buat meningkatkan apa yang udah dicapai. Nanti abis itu balik lagi ke plan. Gitu terus, karena ini adalah siklus. Nah, implementasi ISO 9001 ini juga pakai konsep PDCA. Kalian bisa lihat gambar ini. Jadi klausul-klausul ISO 9001 tadi kita bisa lihat ada di sini. Klausul 4 atau Context of the Organization itu jadi input buat implementasi ISO 9001 di organisasi kita. Jadi sebelum kita memplanningkan untuk penerapan ISO 9001 di perusahaan atau organisasi kita perlu identifikasi dulu siapa kita. Apa aja isu-isu yang punya pengaruh ke organisasi kita. Siapa aja pihak-pihak yang berkepentingan sama organisasi kita. Skup atau ruang lingkup dari sistem manajemen mutu kita apa aja. Sama proses yang ada di organisasi kita apa aja. Nah, ini semua harus kita identifikasi dulu sebelum kita merancang sistem manajemen mutu kita. Nah, selain semua yang tadi, customer requirement juga harus dijadikan sebagai input buat sistem manajemen mutu. Terus di sini ada klausul leadership, klausul 5, adanya di tengah. Kenapa? Ya karena implementasi ISO 9001 ini butuh leadership dan komitmen, terutama dari top manajemen. Kalau nggak ada komitmen dari manajemen, penerapan ISO 9001 ini nggak bakal efektif. Jadi leadership ini atau komitmen ini jadi inti dari implementasi ISO 9001. Di fase atau step plan itu ada klausul 6, klausul planning. Di sini kita identifikasi resiko yang mungkin ada buat implementasi sistem manajemen mutu kita. Kita juga netapin target yang mau kita capai sama gimana caranya buat mencapai target atau objektif kita. Baru di fase do ada klausul 7 sama klausul 8. Di klausul ini persyaratannya terkait implementasi. Klausul 7 ini kontrol terkait sumber daya, mau itu sumber daya manusia atau sumber daya yang lain. Sama klausul 8 ada persyaratan terkait proses operasional organisasi. Kayak proses produksi atau kalau perusahaan jasa berarti proses penyediaan jasanya. Setelah fase do, kita ada check di klausul 9. Di sini ada proses evaluasi implementasi sistem manajemen mutu kita. Misalnya dengan cara internal audit atau ditinjau sama manajemen. Terakhir, fase act. Jadi kita lakukan tindakan terhadap hasil evaluasi kita. Klausul yang terkait ini adalah klausul 10. Nah, itu singkat tentang ISO 9001. Terus gimana sama IATF 16949? Sama ISO 9001, IATF ini organisasinya. IATF 16949 ini produknya. Bedanya, IATF ini anggotanya bukan Badan Standarisasi Nasional di berbagai negara, tapi perusahaan-perusahaan pembuat kendaraan atau biasa kita sebutnya perusahaan OEM, kayak BMW, Ford, General Motors, sama banyak yang lain. Terus juga anggotanya ada asosiasi industri otomotif di beberapa negara, kayak AIAG, ANVIA, VDA, sama yang lain juga. Sama kayak ISO 9001, IATF 16949 ini juga standar sistem manajemen mutu. Tapi IATF 16949 ini cuma applicable di industri otomotif aja. Buat isinya, IATF 16949 ini referensinya juga ISO 9001. Cuma ada tambahan buat persyaratan otomotifnya. Jadi kalau kita buka standar IATF 16949, bakal banyak kata-kata si ISO 9001 requirements. Oke, itu aja dulu buat sedikit pengenalan tentang ISO 9001 sama IATF 16949. Nanti kita bakal lebih explore lagi tentang sistem manajemen mutu di video-video yang lain.
Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh subscribe. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa.